Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan pada pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun dalam pembelajaran IPS. Nah, anak-anak, semoga anak-anak pada hari ini dalam keadaan bahagia agar bisa semangat dalam mengikuti pelajaran. Oke. Sebelum Bapak memulai pelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan. Apakah anak-anak pernah mengikuti lomba Agustus yang biasanya dilaksanakan pada peringatan kemerdekaan? Nah, itu adalah sebuah kompetisi. Ya, betul. Ya, benar. Itu adalah sebuah kompetisi di mana semua orang di situ berlomba untuk menjadi pemenang. Karena di situ memang ada perlombaan. Nah, berkenaan dengan materi pada hari ini, lomba adalah salah satu kompetisi dan kompetisi merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbicara atau kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi pengertian interaksi sosial dengan tepat, menyebutkan 3 syarat interaksi sosial, mengidentifikasi faktor dan ciri-ciri terjadinya interaksi sosial, mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial, dan yang kelima, mempresentasikan hasil diskusi tentang penyelesaian masalah interaksi sosial dalam bentuk mind mapping. Oke, langsung saja yang pertama yaitu mengenai pengertian interaksi sosial. Nah, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, kata kunci dari kalimat tersebut yaitu adanya respon dari lawan interaksi. Nah, ketika ada si A dan si B itu berinteraksi, ada respon dari si B, itu terjadi sebuah interaksi. Kalau si B tidak melakukan respon, tidak memberikan respon kepada si A, maka itu bukan sebuah interaksi, hanya sebatas penyampaian pesan tanpa adanya jawaban. Nah, menurut Profesor John Lewis Gillin, sebuah teori yang dikemukakan oleh ahli sosiologi yang berbunyi hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok lain. Hubungan ini tercipta karena adanya dasar manusia tidak bisa hidup dengan orang lain. Nah, kalimat tersebut merupakan pengertian dari interaksi sosial. Dalam kalimat tersebut kita dapat menggarisbawahi bahwasanya hubungan sosial antara manusia dan manusia lain merupakan salah satu fenomena atau gambaran mengenai interaksi sosial. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai syarat terjadinya interaksi sosial. Ada yang tahu anak-anak apa itu syarat terjadinya interaksi sosial? Ya, benar. Syarat yang harus dipenuhi atau yang harus ada sehingga ketika ada syarat-syarat tersebut maka interaksi sosial dapat terjadi, yaitu adanya kontak sosial, gejala di mana orang dapat mengadakan hubungan timbal balik dengan orang lain secara langsung atau mengadakan hubungan fisik, misalnya berbicara melalui telepon, surat, video call, atau isyarat. Selanjutnya yaitu komunikasi. Kegiatan atau perilaku penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan dari orang satu ke orang lain, dari si A kepada si B, itu merupakan komunikasi sosial. Nah, selanjutnya yaitu faktor terjadinya interaksi sosial. Ada yang tahu ini gambar apa? Nah, ini merupakan gambar orang memasak, yaitu tapi berkaitan dengan materi tersebut, ini adalah salah satu hal yang biasanya ditiru atau dilakukan bersalin oleh orang lain, disalin perilakunya, yaitu mengenai imitasi atau perilaku meniru perbuatan orang lain. Contohnya seorang anak meniru ibunya yang memasak. Yang kedua yaitu sugesti atau pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain.
Contohnya, dokter mensugestikan kepada pasien agar pasien tersebut bisa berusaha untuk sembuh, sehingga dosen biasanya memberikan sugesti-sugesti, nasihat-nasihat atau motivasi agar pasien tersebut selalu dalam kondisi tenang dan tidak stres ketika menghadapi masalah. Yang selanjutnya yaitu identifikasi, kecenderungan untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seseorang yang ingin menjadi pemain sepak bola seperti yang diidolakannya, seseorang yang mengidolakan Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi dan sebagainya. Selanjutnya yaitu simpati, yaitu perasaan merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain. Contohnya, seseorang yang bersimpati terhadap korban bencana banjir seperti yang digambar di sini. Nah, itu merupakan gambar orang-orang yang sedang mengungsi karena terjadi bencana banjir sehingga rumahnya roboh, rumahnya rusak, dan dia harus mengungsi atau bertempat tinggal sementara di suatu tempat yang telah disediakan. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama asosiatif. Asosiatif itu yang bersifat positif, yang bersifat kerjasama, bersifat memiliki suatu kekompakan atau tujuan yang sama antara satu kelompok dengan satu kelompok lain, dengan satu individu dengan individu yang lainnya. Yang pertama yaitu kerjasama, upaya bersama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu sesuatu yang biasa kita kenal dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bekerja sama dengan teman dalam mengerjakan tugas kelompok seperti itu. Selanjutnya yaitu akomodasi, upaya penyelesaian pertikaian antara dua pihak atau lebih. Contohnya penyelesaian di masalah di pengadilan, entah itu pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tinggi yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu akulturasi, pertemuan antara dua kebudayaan yang berbeda sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur pokok kebudayaan yang lama. Contohnya Masjid Muhammad Cengho di Palembang. Ini adalah salah satu bentuk akulturasi dari dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Islam dan juga kebudayaan di Cina. Terlihat warna masjid yang bersifat kemerah-merahan merupakan salah satu bentuk akulturasi dari Islam dan juga Cina melalui Masjid Muhammad Cengho di Palembang. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu disosiatif. Yang pertama yaitu persaingan. Nah, dapat dipahami sebagaimana mestinya kita tahu bahwasanya persaingan merupakan sesuatu hal yang kadang dihindari oleh orang lain, tapi tidak bisa kita tolak juga dalam kehidupan karena itu merupakan hal yang pasti datang. Nah, persaingan merupakan lomba, kompetisi di mana dua orang atau lebih ingin mencapai sesuatu, namun harus ada yang tereliminasi salah satu di antaranya atau ada yang kalah, seperti itu. Contohnya persaingan dagang antar penjual sayuran. Mungkin terlihat sederhana, tapi ini merupakan bentuk dari persaingan anak-anak. Mungkin kalau anak-anak bersaing dalam teman dalam memperebutkan nilai terbaik di kelas, nah itu merupakan salah satu bentuk persaingan yang positif karena itu memacu kecerdasan anak-anak dan harus dikembangkan itu. Nah, selanjutnya yaitu konflik, yaitu proses sosial antara dua orang atau lebih atau juga yang dilakukan oleh kelompok di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak yang lain. Contohnya peristiwa reformasi tahun 99 di Jakarta, yaitu pihak dari demonstran ingin menyingkirkan pemerintahan pada saat itu. Jadi presiden diinginkan untuk digeser dari pemerintahan atau dicopot sebagai presiden dan digantikan oleh orang lain tentunya. Nah, alhamdulillah telah selesai. Nah, untuk pada sesi kali ini Bapak akan bertanya sedikit kepada anak-anak untuk refleksi mengenai pembelajaran pada hari ini. Bahwasanya banyak hal yang dapat kita pelajari ketika berinteraksi dengan orang lain. Dan mungkin anak-anak sendiri
ketika berinteraksi dengan teman-teman yang lain mungkin ada percecokan, mungkin ada masalah satu, masalah yang kedua, masalah yang ketiga dan sebagainya. Dan itu merupakan hal yang wajar. Tetapi anak-anak perlu ingat pesan bahwasanya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, usahakan kita melakukan hal yang terbaik, yaitu berusaha menghindari adanya konflik, menjadi jalan penengah ketika ada teman-teman yang lain yang berkonflik. Kita menjadi orang yang ketiga yang menjadi penyebab kedamaian di antara keduanya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, haruslah kita bersikap bijaksana, bersikap yang lebih dewasa ketika ada masalah dalam sebuah interaksi sosial seperti itu. Nah, pada selanjutnya untuk tugas agar anak-anak memiliki latihan atau memiliki waktu yang luang untuk mengembangkan potensi diri, maka Bapak akan memberikan tugas berupa tugas kelompok. Maka syarat-syaratnya sebagai berikut atau peraturannya. Yang pertama yaitu tugas akan dibagi menjadi 2, yaitu tentang bentuk interaksi sosial yang asosiatif dan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Nah, untuk absen 1 sampai absen 20 Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing anggotanya adalah 5. Membahas mengenai masalah-masalah yang bisa timbul dalam interaksi sosial yang bersifat asosiatif dan beserta penyelesaiannya, minimal 3 masalah. Dan selanjutnya absen 21 sampai absen 40 Bapak bagi juga menjadi 4 kelompok. Masing-masing anggotanya 5. Dan kelompok yang kedua tersebut membahas mengenai masalah-masalah yang terdapat dalam disosiatif atau bentuk interaksi sosial yang disosiatif yang bersifat persaingan. Nah, temukan masalah-masalah yang ada di situ minimal 3, lalu berikan analisis penyelesaiannya. Nanti anak-anak mengerjakannya dalam bentuk mind map, dalam bentuk mind map menggunakan kertas HPS dan nanti dirangkum dalam Google Drive. Nanti proyeknya nanti difoto, nanti langsung diupload di Google Drive yang nanti Bapak akan share di grup kelas ya, anak-anak. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan dari anak-anak? Nah, jika tidak ada, maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga sosial. Maka dari itu anak-anak dimohon untuk membaca LKS pada halaman ke-30 tentang lembaga sosial. Jangan lupa dipelajari. Nanti Bapak akan memberikan kuis pada awal pembelajaran pertemuan yang akan datang. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga materi yang Bapak berikan bermanfaat bagi anak-anak dan juga anak-anak dapat memahaminya dengan baik, dan jangan lupa untuk diterapkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.